Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswi MI Ma'arif Karangmangu masih bertemu kembali dengan Bapak Guru yaitu Pak Rahman yang alhamdulillah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pada hari ini materi yang akan Pak Guru sampaikan yaitu binatang halal. Untuk materi binatang halal yang nanti Pak Guru akan sampaikan itu yang pertama nanti akan meliputi kompetensi dasar. Jadi anak-anakku siswa-siswi MI Ma'arif untuk mencapai pembelajaran yang baik nanti harus mengetahui kompetensi dasar yang nanti Pak Guru akan sampaikan. Yang pertama itu menganalisis binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Itu jadi harus bisa mengetahui tentang binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menyimpulkan pengertian binatang halal. Yang kedua merinci jenis-jenis binatang halal. Yang ketiga, menunjukkan hasil klasifikasi binatang halal dikonsumsi. Yang terakhir yaitu membiasakan sikap hati-hati dalam memilih makanan yang berasal dari binatang. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran untuk mapel fikih ini kelas 6 yaitu harus yang pertama dapat menjelaskan pengertian binatang halal. Jadi harus tahu menjelaskan tentang pengertian binatang halal. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal. Jadi harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal yang bisa dikonsumsi atau halal dikonsumsi. Selanjutnya, dapat menunjukkan hasil klasifikasi binatang halal dikonsumsi. Yang terakhir, dapat menunjukkan hasil klasifikasi binatang halal dikonsumsi. Selanjutnya materi pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama, pengertian binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Artinya, yang namanya binatang halal itu ketika Allah membolehkan untuk dimakan, jadi tentunya akan membawa manfaat atau positif untuk tubuh kita. Begitu sebaliknya ketika kita mengkonsumsi yang dilarang, yang diharamkan, itu akan menjadikan dampak negatif bagi tubuh kita. Jadi makanya harus tahu pengertian dari binatang halal tersebut. Selanjutnya materi pembelajaran selanjutnya yaitu macam-macam binatang halal. Yang pertama itu binatang yang hidup di air. Jadi yang akan Pak Guru sampaikan yang pertama macam-macam binatang halal itu yang pertama binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, baik ditangkap masih hidup ataupun ditemukan sudah mati, hukumnya halal dimakan. Kecuali binatang itu mengandung racun-racun yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyara. Artinya apa? Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Jadi anak-anakku siswa-siswi nanti harus bisa tahu Quran Surat Al-Ma'idah yang tadi Pak Guru sebutkan ayat 96 itu harus hafal. Selanjutnya materi pembelajaran selanjutnya bentuk-bentuk atau gambar-gambar yang tadi Pak Guru sudah tampilkan, yaitu yang halal, yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut itu
Yang pertama ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi, ada kerang. Itu yang tadi Pak Guru sebutkan. Selanjutnya materi pembelajaran tentang binatang yang hidup di darat. Tadi yang di laut ataupun di air, sekarang yang di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan dagingnya, seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, kelinci. Ya, dan masih banyak lainnya yang boleh dimakan atau halal dimakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Jadi ketika binatang ternak yang dipelihara manusia dan membuat manfaat untuk kehidupan manusia dan memang dihalalkan, itu boleh dimakan. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang tadi Pak Guru sudah bacakan. Binatang yang hidupnya di darat semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan juga melalui penyembelihan yang sah pula. Adapun untuk hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih, asalkan melepas hewannya itu, ketika melepaskannya hewannya itu menyebut asma Allah, itu boleh dimakan atau halal dimakan. Selanjutnya materi pembelajaran selanjutnya yaitu contoh-contoh yang tadi Pak Guru sampaikan binatang halal. Yang pertama ada unta, sapi, domba, kelinci, dan kerbau. Selanjutnya materi pembelajaran yang selanjutnya yang ketiga yaitu unggas. Unggas itu unggas yang halal dimakan antara lain yaitu ayam, angsa, bebek, puyuh, merpati, ketukur, dan lain-lain. Itu ada gambar yang sudah Pak Guru tampilkan, yaitu tadi sudah Pak Guru sebutkan, ada ayam, ada bebek, ada burung merpati, ada angsa, ada burung puyuh, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang dalam syariat Islam ada dua bangkai yang halal dimakan dan tidak najis, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uhillat lana maitatanil khusu wal jarud. Artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Itu gambarnya ada ikan dan belalang yang halal dimakan walaupun sudah menjadi bangkai. Materi pembelajaran selanjutnya itu membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Jadi ketika manusia terbiasa mengkonsumsi binatang yang halal, maka akan seperti apa kehidupannya ketika selalu mengkonsumsi membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan menjaga umatnya, termasuk dalam masalah makanan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jangan sampai manusia memakan yang haram ataupun mengharamkan yang telah Allah halalkan. Itu seperti itu. Jadi harus selalu membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal agar tubuh kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Sekian dari Pak Guru yang telah Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya siswa-siswi kelas 6. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.